Pokoknya pemirsa itu harus menyimak acara ini penting banget ya, penting banget. Dan hutang itu harus dibayar. Tadi pertanyaannya adalah hutang kepada Pak Direktur. Pertanyaannya Direktur Medis ya. Pertanyaan adalah kenapa sih pasien-pasien itu dari BPJS yang katanya sudah memutuskan hubungan tetap dilayani dan tetap digratiskan loh ya. Sekali itu luar biasa. Kenapa sampai pasien-pasien itu merasa nyaman di RS ini, dokter? Ya, karena pasien-pasien dilayani dengan familiar, islami, dan kemudian dokter-dokter dan perawat tetap semangat yang tinggi, walaupun dengan berita-berita yang ada. Oh gitu, nggak gegrek. Nggak terpengaruh. Ya? Nggak terpengaruh. Iya. Ada yang balelo gitu nggak? Iya. Demo itu nggak ada. Apalagi kan di kita termasuk mempunyai alat yang termodern dari Jerman. Ya. Iya. Mungkin lain dengan alat-alat HD yang lain di tempat rumah sakit yang lain. Oh gitu. Iya. Plusnya apa itu dokter kalau? Ya karena kelebihannya karena semua masinal semuanya. Kalau yang lain masih nyampur di luar, kalau ini langsung di dalam. Langsung di dalam iya. Ya. Oh, jadi akurasinya lebih bagus. Lebih bagus. Dan ini yang membuat mereka semangat. Semangat. Hidup. Wah, tepuk tangan dulu ini luar biasa ya. Ternyata ya itu tadi lah, pokoknya ketok dikuyok-kuyok padahal amalnya luar biasa. Dan katanya pasien hadir di sana selain dicuci darahnya juga ada pijet-pijetnya gitu. Enggak ada. Ini kalau statement dari direkturnya. Saya pengen statement dari stakeholdernya, salah satu dokter yang tadi dikatakan apakah betul sih dokter-dokter, kemudian para medis semuanya itu Cancut Taliwondo tidak terpengaruh oleh isu-isu. Saya akan terhubung langsung gitu ya dengan Dokter Lucy ya, dokter spesialis sana. Selamat malam Dokter Lucy. Disut mas. Wah, iya. Ya Dokter Lucy. Ini kan isunya di luar rumah sakit ditutup bla bla bla. Itu berpengaruh tidak terhadap mentalitas atau semangat bekerja dari teman-teman medis, para medis dan non medis yang semuanya mendukung di sana. Bagaimana dokter? Awalnya mungkin iya sedikit, tapi alhamdulillah Bapak Direktur kami memberikan semua yang kita perlukan, informasi yang kita perlukan, sehingga mulai dari medis, perawat, pegawai non medis, karyawan non medis sampai yang medis tahu betul apa yang sedang kita hadapi, sehingga mereka bisa menempatkan diri bagaimana harus bekerja. Justru kami mungkin pada saat ini kami harus membuat performance yang terbaik gitu ya. Untuk kalau kita hanya menyampaikan misalnya nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa misalnya seperti itu, mungkin ada orang masak misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita melakukan performance yang terbaik, yaitu yang bisa kita sumbangkan untuk rumah sakit kami. Luar biasa ya. Menjawabnya tidak usah dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Betul. Ya. Luar biasa. Terlihat dari senyum sumringahnya ini wes jasa medisnya paling banyak ini ya. Amin, insya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, ini sangat menarik. Kalau tadi Dokter Lucy mengatakan bahwa pihak manajemen itu memberikan informasi. Jadi berarti sebetulnya ini masalah komunikasi. Jadi yang di luar itu, loh ini, itu informasinya semuanya menyesatkan. Padahal ternyata tidak seperti ini. Itu namanya fitnah. Iya ya. Nah, orang yang dengarkan fitnah kemudian mengikuti, nggak ada dasarnya, namanya bid'ah itu. Wah. Aku gak ngerti hukum wah sorry. Tapi saya akan bicara pada Pak Direktur ini. Pak Direktur ini kan kemudian teman-teman sudah mulai semuanya siap ya. Oke. Ini sebetulnya lebih lanjut lagi untuk meyakinkan pemerintah bahwa ini adalah rumah sakit yang benar dengan manajemen yang benar. Apa yang akan panjenengan lakukan atau yang sudah dilakukan, tidak dengan kata-kata tapi dengan aktivitas? Kenapa Niko? Memang dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang selama ini begitu gencar, saya juga ditanya oleh wartawan, saya katakan no comment. Karena apa?
kita lebih mengutamakan karena ini pelayanan. Dan pelayanan itu memang bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan, ya. Oleh karena itu kalau pendekatan kami dengan pemerintah, khususnya pemerintah Sukoharjo maupun pemerintah provinsi, tetap baik-baik saja, tidak ada masalah. Sesuai apa yang kami diperintahkan, kami jalankan. Dan komunikasi secara langsung juga lancar, tidak ada masalah. Jadi hanya masalah waktu saja, masalah waktu saja bahwa perizinan itu pasti datang dan kemudian ini dengan ketentuan Permen tadi itu memang ada tahap-tahapan waktu yang harus dijalani oleh baik kami sebagai rumah sakit yang harus melakukan usaha permohonan izin, tetapi pemerintah yang kemudian harus memproses pun itu Ya, perlu butuh tahapan-tahapan waktu. gitu. Jadi oleh karena itu tidak bisa serta-merta izin itu seperti segera datang gitu. Saya bisa gambarkan misalnya tahun 2009 ya. itu habis juga ya tanggal 19 September. Tetapi diberikan perpanjangan baru Maret 2010. Jadi memang ada proses-proses yang terjadi di pemerintahan yang tidak bisa seperti ini habis langsung diterbitkan, tidak bisa. Ternyata itu. Nah, apalagi sekarang ini Permennya tanggal 1 September diterbitkan, kita harus langsung memanfaatkan atau mempraktekkan Permen itu. Nah ini yang memang perlu penyesuaian begitu. Ya. Komunikasi dengan pemerintah baik, tidak ada masalah. Ya. Jalan terus dan kami siap untuk diperintah dan siap untuk menjalankan apa yang memang perlu kami laksanakan. Yang pemerintah anak buah maksudnya. Masyarakat juga saya kira, masyarakat khususnya itu kalau saya lihat sampai hari ini yang berobat di Rumah Sakit Islam Surakarta juga tetap mengalir seperti biasa, ya. Jadi kami merasa sangat optimis dan senang dengan apa kepercayaan masyarakat yang seperti tadi itu juga ditampilkan di TV bahwa mereka itu sudah sangat fanatik dengan Rumah Sakit Islam Jakarta, ya. Sampai-sampai istilahnya kalau pasien itu gini, saya itu mati di Rumah Sakit Islam Jakarta itu enggak apa-apa. Bangga malah ya, bangga. Sangke fanatiknya, tapi kita mendoakan semuanya selamat dan baik pulang kembali di rumahnya masing-masing. Sehat, gitu ya. Oke, baik. Jadi pemirsa, ini tahapannya adalah ketika ada self assessment dengan 1.500 item gitu ya, kemudian harus diajukan, itu akan dilihat oleh pihak pemangku kebijakan untuk dicek ulang. Kemudian dilakukan visitasi, mengunjungi, di cross check benar atau tidak. 2-3 kali visitasi baru kemudian diterbitkan izin. Jadi sangat panjang prosesnya. Maka yang biasa-biasa aja 6 bulan, ini apalagi dengan yang baru ya. Tapi yang menarik adalah jawabannya itu adalah dengan pelayanan dan itu terbukti ya. Wah, tepuk tangan dulu ya sekali lagi, ini luar biasa ya. Oke. Ini kan kata kita ya. Pemirsa, sebentar lagi saya akan bertanya pada para stakeholder yang ada di sini. Ada guru besar, ada ustazah, ada ustadz, ada direktur Indosis, ya ini Prof. Baidan ini sangat luar biasa memberi pencerahan pada kita semuanya. Saya akan bertanya kepada beliau bagaimana sih penilaian masyarakat, harapan masyarakat terhadap Rumah Sakit Islam. Tapi tidak sekarang. Setelah yang satu ini, kita lihat VT, kemudian kita break dan pada beliau-beliau tadi. Jangan kemana-mana, lihat dulu. Nama saya Untung Ibu Sukawati, bersama istri saya Wulan Purnamasari. Kami salah satu pasien di Rumah Sakit Islam Surakarta. Kami warga Sragen yang kebetulan hari ini menjadi pasien Dr. Didit, ahli penyakit dalam. Jadi rumor yang berkembang di luar bahwa Rumah Sakit Islam ini dalam keadaan yang tidak siap menerima pasien, saya rasa tidak terjadi karena kami
sudah beberapa kali ke sini, termasuk hari ini, dan pelayanannya menurut saya sesuai dengan prosedur, sangat memuaskan. Dan jangan khawatir kalau katanya rumah sakit ini nanti akan ditutup atau apa segala macam. Saya rasa mudah-mudahan tidak terjadi, dan saya harapkan nanti ke depan kita tetap bisa menjalani apapun perawatan yang kita perlukan nanti ke depan. Jadi untuk warga masyarakat, saya himbau untuk tetap biasa saja. Kalau memang ingin berobat, ya monggo di Rumah Sakit Islam Surakarta.